Ada 3 TKP. Mana TKP utama? TKP utama tempat periksa. Ya, Dan itu harusnya banyak darah, banyak DNA. cocok. Saya coba mendalami putusan itu. Saya tidak menemukan itu. TKP utama dalam lahan showroom itu kemudian dibawa, pasti. Yang membawa, yang membonceng korban, darah itu melekat di pakaian. Iya, motornya. Di motornya. Atau sidik jarinya yang bawa motor korban, bawa motor Eki pasti ada. Ada nggak barang bukti itu? nggak ada. Nggak ada. Dani sebagai aktor utama, DPO. Karena sudah ada rencananya Dani. Kok hilang? Bukan hilang, Mas. Kok dihilangkan? Dihilangkan. Iya. Kok lu bisa? Keterangan tiga-tiganya Polantas. Ini yang menarik. Menemukan potongan daging di baut tiang PJU. Daging nyangkut di penerangan jalan. Iya. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini bersama Mas Edwin Partogi, mantan penyidik, Mantap. terus mantan komisioner, dan juga anggota LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Periode 19-2024 ya. Ya. Ini periode LPSK yang kerjaannya paling sibuk ya. Karena ketemu kasus Sambo, ketemu kasus narkoba polisi itu siapa tuh? Teddy Minahasa. Teddy Minahasa ya kan. Ya. Banyak banget kasusnya berat-berat ya. Nah, kemarin saya lihat ya, sempat Aiman ngobrol soal kejanggalan ya. Kejanggalan yang dirasa oleh Mas Edwin Partogi mengenai kasus Vina dan Eki Cirebon. Ya. Mas Edwin malah sempat bilang bahwa ini kayaknya bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Ya. Nah, ini kejanggalannya apa aja dulu? Oh, banyak banget ya. Apa yang udah baca berkasnya semua? Saya sudah baca 3 putusan Iya. dan beberapa dokumen penyidikan. Iya. Ya. Jadi kalau melihat kejanggalannya itu seperti malam melihat bulan. Gitu. Malam melihat bulan, oke. Ya. Jadi terang banget. Terang banget, sangat terang kejanggalannya. Terang, ya kan. Seperti kita di sini duduk di sofa ini melihat akuarium. Jelas di depan. Jelas. Gitu loh. Kita ngeliat ikannya nggak ada halangan. Iya, iya. Begitulah. Apa kejanggalannya kalau kita bisa breakdown? Ya, saya bisa mulai dari proses awal. Misalnya di tanggal 27 Agustus 2016 itu, ketika ditemukan 2 orang di jembatan itu ya, almarhum Vina dan Eki, polisi Laka Lantas yang melakukan penanganan. Iya. Ya. Dalam penanganan itu kemudian mereka simpulkan ini Kecelakaan lalu lintas tunggal, akal atas tunggal. Gitu. Yang kemudian itu berubah menjadi tindak pidana ketika pada tanggal 31 Agustus, ya, 4 hari kemudian. Gitu. Sebenarnya sah saja kalau mau berubah kalau memang ada buktinya ada. Tetapi perubahannya ini yang menarik menurut saya. Gitu. Karena ayahnya Eki, Rudiana, Kadit Narkoba di Polres itu, yang kemudian mengambil inisiatif sendiri, membentuk tim dengan 3 orang anggotanya untuk melakukan, ya kalau dalam bahasa hukum ada penyidikan, ya kan. Jadi mereka langsung ke lapangan, dalamin karena orang tuanya Eki ini, Pak Rudiana ini, curiga bahwa kematian Eki ini tidak wajar. Tidak wajar berarti kata karena penganiayaan. Gitu. Dan kemudian mereka ketemulah dengan Aep dan Dede di bengkel. Ya. Yang Aep dalam keterangannya dan Dede mengatakan bahwa melihat ada motor diuber oleh anak-anak yang sedang nongkrong itu. Gitu. Yang menurut Aep itu sesuai dengan motor yang ditujukan oleh bapaknya Eki. Ya. Dan beberapa jam kemudian setelah pertemuan itu, Aep telepon ke Rudiana bahwa orang-orang itu, anak-anak itu ada di SMP 11. Gitu. Datanglah Pak Rudiana dengan 3 orang anggotanya tersebut, langsung bawa. Ditangkap? Langsung nangkap. Ibaratnya yang dituduh dia nongkrong lagi di tempat eksekusi gitu ya? Di SMP 11, saya nggak tahu tempat eksekusi itu bukan. Iya. Ya. Dibawa langsung ke Polres dan ditempatkan di ruangan narkoba.
di ruang narkoba. Iya. Di situ diinterogasi bahasa mereka, bahasa dalam BAP, dalam persidangan ya, kata diinterogasi yang kemudian mereka mengakui perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan, gitu loh. Yang kemudian baru dari pengakuan itu Pak Rudiana ke reskrim buat laporan polisi, gitu loh. Jadi pendahuluan lah dia. Ya, buat laporan polisi. Jadi laporan polisi itu unik, ya, unik dan tidak lazim menurut saya. Dia ada 24 paragraf, ya, yang menjelaskan secara detail peristiwa itu seperti apa, gitu loh. Peristiwa itu seperti apa. Jadi si pelapornya seolah-olah saksi mata. Saksi mata mengetahui di situ, ya. Dengan cara apa dilakukannya. Melakukan berapa orang, gitu ya. Jadi si pelapornya seolah saksi mata, ya kan. Jadi dari buat LP kemudian adalah surat perintah penangkapan segala macam gitu loh. Nah, dari proses ini saja sudah salah. Sudah salah, gitu loh. Kalau ada kecurigaan terjadinya tindak pidana, buat dulu LP-nya. Iya, baru dia menangkap interogasi kan? Ya tidak. Setelah buat LP, baru penyelidik ya kan Melakukan penyidikan. akan melakukan penyelidikan, merupakan tindakan untuk menemukan ada atau tidak tindak pidana. Iya, melalui barang bukti yang ada. Melalui udah undang dulu orang, belum dipanggil, belum punya status saksi. Iya. Baru undangan. Iya. Nah, jadi dia siapapun orang yang menurut dia punya pengetahuan, dia undang dulu untuk dia minta keterangan, kemudian dia dalami TKP segala macam untuk mendapatkan apakah ada barang bukti segala macam, ya kan. Nah, kemudian kalau dia punya keyakinan terhadap tersangka, baru naik ke penyidikan. Iya. Sudah ada 2 alat bukti, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli atau yang lain, kemudian baru mereka menetapkan tersangka. Iya. Ya, itu proses yang benarnya. Hukum acara kita masih begitu. Gitu. Nah, ini ditabrak semua. Tidak ada bukti, langsung nangkep orang, langsung diinterogasi, ya kan, langsung ngaku, ya kan. Ya udah, hancur nih, bubar hukum acara yang sudah kita pedomi berapa sekian tahun dalam praktek pidana ini dirusak dengan mungkin model dia seperti punya ini. metode sendiri, negara sendiri ya. Ya itu yang saya kemudian jadi bertanya-tanya. Kalau kemudian Mabes Polri, Kadif Humas bilang bahwa tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan Rudiana, ya salah besar. Ya saya bertanya-tanya rujukannya apa ya? Iya. Padahal itu aja udah menyalahi pedoman ya. Iya, jangan-jangan kita bacanya beda nih, ya kan? Iya. Kuhapnya beda. Bacanya beda, jangan-jangan. Kan? Kalau begitu kan artinya polisi bisa melakukan penyidikan tanpa surat perintah. Polisi boleh nangkap tanpa surat perintah, walaupun bukan tertangkap tangan. Polisi bisa meriksa orang dan langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa didampingi kuasa hukum. Gitu. Tambah lagi, yang lain saya. Kalau kata si orang-orang itu, anak-anak itu bahwa mereka disik. Apakah berarti juga polisi boleh nyik? Iya. Itu dalam konteks proses yang proses awal. Ya, proses awal yang menurut saya janggal. Nah, dalam proses perkara ini ketika dalam persidangan, ya, saya membaca 3 putusan itu, saya tidak menemukan bukti apa yang menguatkan bahwa perbuatan itu terjadi, ya kan? Gitu loh. Ada beberapa hal yang memberikan petunjuk adanya peristiwa, walaupun tidak ada saksi atas peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Ya. Jadi petunjuk atas peristiwa itu saksinya adalah Liga Akbar. Karena Liga Akbar bilang dia bersama-sama dengan Eki dan Vina, kemudian melintas di situ, kemudian dilempar batu, dan kemudian diubar, dan mereka terpisah. Liga Akbar sama Eki terpisah. Nah, itu kan bisa menjelaskan asal muasal kenapa peristiwa itu terjadi. Ya. Kemudian ada Aib dan Dede yang melihat hal yang sama, bahwa ada motor diuber oleh rombongan. Itu juga memberikan keterangan petunjuk bahwa ada sesuatu yang terjadi setelah itu kan kemungkinan. Gitu. Yang kemudian ditemukanlah doma itu. Ya. Tapi kemudian keterangan ini gugur, gitu loh. Gugurnya karena Liga Akbar, ya kan?
di talkshow-nya mencabut, Aiman, menyatakan bahwa keterangan itu diarahkan oleh Rudiana dan oleh penyidik, gitu loh. Jadi keterangan utama dari Liga Akbar ini ya, gugur hilang. Ya. Yang lain soal Aib dan Dede. Aib dan Dede ini punya kualitas keterangan yang sama dengan Liga Akbar. Tapi kenapa Aib pakai berita acara sumpah? Lazimnya, Mas Uya, kalau orang sudah disiapkan berita acara sumpah ketika penyidikan, itu memang salah satu cara untuk tidak hadir di persidangan. Makanya Aib nggak pernah hadir di persidangan. Ya, karena sudah berita acara sumpah. Gitu loh. Jadi kayak seolah-olah kayak ada dugaan dikondisikan. Ya, biar dia nggak hadir di persidangan gitu. Bahwa biasanya, lazimnya, orang menyiapkan berita acara sumpah, penyidikan berita sumpah, memang karena orang itu punya potensi atau memang tidak akan dihadirkan di persidangan. Gitu loh. Apa Aib ini orang penting yang sering keluar negeri? Ya, apakah Aib ini sakit keras kan enggak kan? Iya, kita nggak tahu ya. Tapi begitulah. Begitu juga Dede. Tapi Dede, setahu saya tidak diakui sebagai berita acara sumpah. Gitu loh. Jadi kalau Dede hanya dibacakan BAP, tapi tidak sama kualitasnya dengan berita acara sumpah karena mungkin belum sempat buat berita acara sumpahnya. Kalau Dede, gitu. Jadi ada 3 orang ini untuk menunjukkan apakah peristiwa itu ada atau tidak, bahwa ada sekelompok orang mengubar motor Eki dan Vina, ya kan? Udah gugur sama Liga Akbar, ya kan? Dede, Aib nggak pernah nongol di persidangan. Ya. Itu soal peristiwa ngubernya, gitu loh, ya kan? Kalau kita ngomong masuk kemudian ke soal peristiwa pemerkosaan, itu di mana terjadinya? Katanya di seberang SMP 11. Masuk gang dikit ada kebun di sebelah kanan. Iya, lahan kosong. Belakang showroom. Iya. Ya, bahasanya begitu. Lahan kosong belakang showroom. Ini Mas Uya, dalam rangkaian peristiwa ini ada 3 TKP. Pertama mereka diuber. Ditimpukin batu. Terus dipukul pakai kayu, jatuh. Itu di jembatan juga. Setelah jatuh dibawa ke lahan kosong. Di lahan kosong dianiaya, diperkosa. Iya. Setelah itu dibawa lagi ke jembatan, ditaruh seolah kecelakaan tunggal. Ya kan? Artinya ada 3 TKP. Dari rangkaian peristiwa ini, mana TKP utama? TKP utama tempat penyiksaan. Ya. Dan itu harusnya banyak darah, banyak DNA. Cocok. Iya. Cocok. Iya. Cocok. Saya coba mendalami putusan itu, saya tidak menemukan itu. Iya. Saya nggak menemukan itu. Pasti ada olah TKP. Iya, benar kan? Pasti ada olah TKP. Pertanyaannya, ketemu nggak darah di lahan kosong samping showroom atau belakang showroom itu? Ada nggak? Gitu loh. Sepanjang perjalanan itu juga harusnya kan ada darah netes kan? Iya, karena itu TKP utama. Iya. TKP utama, gitu loh. Kalau saya menduga dari foto yang beredar, Mas Uya mungkin udah lihat juga kan? Iya, ada dua orang di korban di jalan tuh, diletakkan, gitu loh. Dengan darah genangan darah banyak sekali di bawah di jalan ya. Ya, saya bukan dokter, tapi dugaan saya di situ ada TKP utama. Ya karena darahnya di situ banyak sekali. Karena dari situ, ya kan? Tapi kalau kita bicara misalnya bahwa itu TKP utama dalam lahan di showroom itu, kemudian dibawa, ya kan? Pasti. Darahnya bercecerannya udah mana-mana tuh. Pasti. Yang membawa, yang membonceng korban, darah itu melekat di pakaiannya. Iya, motornya. Di motornya. Atau mobilnya. Di motornya, di pakaiannya pasti melekat. Iya. Ya kan? Sidik jarinya yang bawa motor korban, bawa motor Eki pasti ada. Iya. Gitu loh. Ya. Dan jelas darah itu pasti melekat di mereka. Iya. Ada nggak barang bukti itu? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Gitu loh. Ya, paling masuk akal, paling logik adalah lokasi tempat yang dugaan utama, tempat penyiksaan kebun kosong itu. Iya. Itu darahnya harus banyak banget sih itu. Banyak. Dan harusnya banyak. Polisi kan harusnya bisa menemukan itu di situ. Benar juga, ini logik sekali. Nggak ada. Itu yang saya bilang. Saya baca putusan itu. Di mana petunjuk bahwa itu lokasi TKP utama? Nggak ada. Nggak ada. Gitu loh.
nggak bunyi itu, nggak bunyi sama sekali, gitu. Yang kemudian kita bilang pemerkosaan, ya, pemerkosaan itu merujuk kepada apa? Ya. Di awal sperma katanya kan? Katanya sperma, ada sperma di mayatnya Vina. Tapi penemuan sperma itu ketika jenazah sudah dimakamkan selama lebih 10 hari. Ya, 10 hari. Ya, tanggal 6 September. Gitu loh. Jenazah tersebut sudah dibersihkan di rumah sakit. Dimandikan. Sudah dimandikan juga mungkin di rumahnya kembali dan kemudian dimakamkan. Ketika diekshumasi itu dokter forensik bilang sudah dalam keadaan membusuk segala macam. Ya kan? Ini pertanyaan saya buat dokter forensik ini. Apakah pada jenazah dalam kondisi yang sudah membusuk masih memungkinkan ditemukannya sperma? Dan sudah dimandikan? Sudah dimandikan. Sudah dibersihkan? Sudah dibersihkan. Ya mungkin tidak bersih. Iya, mau bersih, mau nggak bersih. Tapi pertanyaannya saya buat dokter forensik, apakah dalam situasi jenazah seperti itu masih dimungkinkan ditemukannya sperma? Ya, kan? Gitu. Karena informasi yang saya peroleh apa? Dari ahlinya, bahwa itu mustahil. Mustahil ditemukan sperma dalam jenazah yang sudah membusuk. Gitu loh. Karena dalam keadaan hidup saja itu maksimal hanya bisa ditemukan 3 hari dalam keadaan orang hidup. Gitu loh. Tapi dalam keadaan jenazah yang sudah membusuk itu bahasa si ahli ini bilang mustahil. Gitu. Ya. Jadi kita bukan tidak empati terhadap peristiwa kematian Eki dan Vina. Kita mau mendudukan persoalannya secara jelas. Sebenarnya peristiwanya apa? Gitu loh. Ya. Ini yang menurut saya nggak jelas. Karena kan sekarang pada kondisi yang kenyataan ini sekarang kan ada tersangka-tersangka yang masih ada di dalam penjara, yang mereka sebetulnya menyangkal dan mengaku disiksa. Dan ada Saka Tatal juga yang sudah keluar karena dia anak. Ya dia mengaku juga disiksa. Ada kesaksian juga dari adiknya Eka Sandi juga, Aldi, yang sempat jadi tersangka juga, tapi akhirnya dibebaskan di keras. Ada di YouTube saya. Dan ada lagi Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap jadi tersangka baru yang dari DPO. Iya kan? Dan dengan dakwaan yang sama kan? Jadi yang lain kalau mau saya tambahkan gini. Salah satu yang unik adalah di antara terpidana itu Rivaldi. Yang tidak mengenal dengan yang lain ya? Rivaldi tidak saling mengenal dengan terpidana lainnya kecuali Sudirman. Jadi dia kenalnya Sudirman. Kalau disampaikan motifnya geng motor, Rivaldi dan korban Eki satu geng, satu grup, ya kan. Sementara kalau yang lainnya itu dianggap kan grup yang lain, gitu loh. Gitu. Ini juga yang unik, Mas. Misalnya soal DPO, 3 DPO. Jadi kita nggak boleh lupa 3 DPO ini, Mas. 3 DPO ini merupakan hasil dari proses penyidikan. Dan punya peran masing-masing di dalam. Punya peran masing-masing yang signifikan. Masuk dalam dakwaan, masuk dalam tuntutan dan putusan. Sah secara hukum. Sah secara hukum ada 3 DPO dengan perannya masing-masing. Dani sebagai orang yang memiliki rencana. Katanya dari tanggal 17 Agustus Dani sudah punya rencana untuk menghabisi Eki, untuk melukai Eki, dan sudah berkirim pesan SMS ke Sudirman, gitu loh. Yang kemudian pelaksanaannya di peristiwa itulah. Ada lagi bilang Peggy tertarik dengan Vina, kemudian ditolak. Itu juga ada di dalam putusan yang saya baca. Ada lagi Rivaldi yang katanya
tidak suka dengan Eki, katanya ada pesan BBM. Itu yang juga terbaca di putusan. Iya, iya. Ya. Yang uniknya, ya, peran Dani, Andi, Peggy ini disebutkan dengan jelas. Ya. Dan bahkan yang paling utama digunakan motif adalah Dani. Dani. Ya. Ya. Ini membuat tindak pidananya masuk 340. Iya. Pembunuhan berencana. Berencananya karena sudah ada rencananya Dani. Dari 17 Agustus. Dari 17 Agustus. Dani sebagai aktor utama. Ya. DPO. Sudah diputus inkrah. Ya. Lewat kasasi bahwa ini pelaku utamanya. Gitu loh. Kok hilang? Bukan hilang, Mas. Kok dihilangkan? Dihilangkan. Iya. Dianulir. Ini yang paling gila sih. Ini misalnya keputusan yang paling nggak masuk akal dalam logika berpikir anak SD juga mungkin. Ini paling kita bergera-gera kepala nih kan. Kok lu bisa? Iya kan? Ngilangin gitu ya. Iya. Berarti fakta persidangan semua yang terjadi di bukti dakwaan semua hancur. Hancur. Terus ada kan juga ada peran mereka yang membawa mayatnya kan? Iya. Berarti mayatnya siapa yang bawa? Nggak mungkin jalan sendiri kan? Cerita itu udah hancur. Ya tapi dari logika yang baru kita omongin aja gitu. Saat mayat itu dipindahkan dari tempat kejadian, tempat penyiksaan, eksekusi sampai situ, mana tetesan darahnya? Iya. Terus di tempat yang paling utama dilakukan pembantu eksekusi itu mana darahnya? Mana DNA-nya? Ini saya rasa anak SD yang belajar main polisi-polisian 17 Agustusan juga mungkin bisa mengerti logika berpikir ini ya kan? Ya kan yang 17 Agustusan lagi pada pakai baju polisi. Ya kan? Bener gak sih? Itu hancur banget. Hancur. Bener. Iya. Berencana. Perencanaan itu paling dominan dari semua, dari 3 berkas perkara itu semuanya merujuk pada Dani itu yang punya motif, ya kan? Gitu. Dani dianulir. Nggak ada. DPO bukan 3, cuma 1, cuma Peggy. Gitu. Cuma Peggy. Dari Peggy Peron ke Peggy Setiawan, ya kan? Cuma 1. Jadi 2 hasil putusan inkrah yang katanya harus kita hormatin itu, ya kan, ternyata abal-abal. Iya, dan itu ada aktor utamanya lagi yang dihilangkan. Ternyata abal-abal kan, gitu. Gitu. Jadi gimana kita bisa meyakini bahwa proses dari penyidikan sampai putusan pengadilan ini clear, akuntabel. Iya. Gitu. Dan ada satu lagi, Bang, di BAP awal, ada lagi 2 DPO lain yang sempat ada. Andika dan juga Panji. Dikeluar di tanggal yang sama dengan DPO 3 DPO ini. Tapi habis itu tidak pernah ada bahasannya lagi berikutnya. Iya. Ya, tapi kembali lagi pertanyaannya, peristiwanya itu ada tidak? Iya. Peristiwa pembunuhannya itu ada tidak? Jangan-jangan. Peristiwa ada tidak? Itu. Ya kan? Kalau peristiwanya itu ada, kita pertanyaannya kemudian beralih. Apakah para terpidana, apakah para tersangka termasuk Peggy Setiawan adalah pelakunya? Iya. Tapi kalau kita dari pertanyaan pertama, kita sudah punya jawaban bahwa peristiwa tidak ada, ya berarti semuanya korban peradilan. Korban peradilan yang memihak. Iya. Peradilan itu harusnya tidak memihak. Ini korban peradilan memihak. Kalau bahasa yang lebih umum, peradilan sesat. Nah, gitu. Ya kan? Gitu. Jadi itu yang menurut saya sulit untuk kita temukan dalam putusan yang ada, bukti apa yang dimiliki untuk menyatakan bahwa perbuatan itu ada. Gitu. Jadi ada satu keterangan di dalam salah satu saksi yang berdiri sendiri. Ya, yang menyatakan, ini tukang ojek, yang menyatakan bahwa dia melihat ada orang di jembatan itu konflik berkelahi, gitu loh. Jadi ada satu orang pasangan, ya kan, dengan 2 orang. Tuh, jadi yang cowok ini sedang dikerok segala macam, dan kemudian sempat dipisahkan. Dan hanya itu keterangan berdiri sendiri. Iya. Hanya itu keterangan berdiri sendiri, yang cuma dia yang lihat. Iya. Gitu loh. Nah, tetapi kalau kita dalamin, Mas Uya, menyangkut bahwa kata ada yang bilang helmnya nggak rusak, motornya nggak rusak, gitu loh macamnya. Aduh, kata saya, gitu loh. Mau itu pidana pembunuhan atau itu laka lantas, ya, itu situasi nggak bisa diseragamin. Iya. Nggak bisa diseragamin. Maksudnya karena motornya nggak rusak parah, kemudian lu jadi curiga itu
Tapi kemarin kesaksian dari Pak Suroto, ada goresan panjang di trotoar. Iya. Ada lagi saksi dari Ibu Titin, pengacara Saka Tatal, motor itu ada goresan sebetulnya, walaupun tidak rusak, tidak hancur. Saya punya catatannya, Mas. Iya. Jadi saya bisa bacakan. Ini Iya. keterangan Muhyiddin, Taufik, Yudo Prasetyo. Tiga-tiganya Polantas. Iya. Yang malam itu ada di Iya, TKP. iya. Berarti yang menemukan. Ya Iya. kan. Motor Yamaha Sion warna biru langit dan keadaan bodi sebelah kanan dan spakbor depan lecet. Ya. Goresan di bodi motor 20 sampai 30 cm, pecah spakbor, stang motor bengkok sedikit. Gitu. Di marka yang tingginya 20 cm ada cat warna hijau menempel. Gitu loh. Kemudian ini yang menarik. Menemukan potongan daging di baut tiang PJU, penerangan jalan umum. Iya. Gitu loh. Gimana di daging nyangkut di penerangan jalan. Iya. Gitu loh. Ya kan. Masih basah, ya kan, kondisinya daging itu. Ada noda darah, ada goresan di jalan. Gitu loh. Diperkirakan para korban itu terpelanting 3 meter. Iya. Ke tiang penerangan umum itu, ya kan, penerangan jalan umum itu. Ada bekas semen di ban depan, di ban depan bagian besinya, gitu loh. Jadi kayak serusuk gitu kan. Iya. Ya. Ada goresan di aspal sepanjang 1,5 meter seperti goresan besi, gitu. Terdapat bekas darah pada satu titik, lainnya hanya berupa ceceran di posisi ke arah sumber. Ya. Kemudian juga ada soal daging, ya kan, gitu. Jadi kalau kita bilang soal tadi kecelakaan, ya, situasi yang menggambarkan juga ada. Ada, dan itu kan kesaksian. Ada Tadi, kesaksian Polantas Polantasnya ya, di TKP nih. Iya. Gitu loh. Bukan yang nggak ada. Gitu. Iya, kan apakah mungkin di Polantas berbohong kan enggak ya? Dia di persidangan. Oh, iya kan. Ini udah di persidangan. Gitu. Iya, buat apa dia juga mengada-ngada kan? Ngada-ngada. Gitu. Kan nggak mungkin pelaku merekayasa dia menggores dulu, ada daging nempel, ya. mau terus jalanan digores, ya kan? Iya. Ya, cerdas. Kalaupun ada yang melakukan itu sekelas orang yang memiliki kecerdasan intelektual luar biasa. Sekelas profesor dalam money heist. Mungkin nggak tukang bangunan berpikir seperti itu? Ya, saya sih bukan soal tukang bangunan ya, tetapi ini terlalu rumit. Iya. Terlalu rumit kalau mau dianggap sebagai perencanaan pembunuhan ya itu nggak lazim lah, ya kan? Iya. Gitu loh. Gitu. Ya. Jadi kira-kira gimana nih sebagai salah satu pimpinan LPSK dulu melihat ini gitu kan? Mereka sekarang udah mengajukan ada yang mengajukan perlindungan nggak kayak LPSK sekarang? Sudah ada. Keluarga para korban ya? Iya. Ya para tersangka ya? Sudah ada beberapa. Ya. Ya menurut saya langkah yang harus diambil ya, memang perlu dilakukan semacam eksaminasi terhadap putusan ini, gitu loh. Jadi eksaminasi ini bisa dilakukan oleh lembaga resmi maupun juga masyarakat sipil termasuk akademisi untuk menilai menelaah putusan pengadilan ini seperti apa dari sisi proses segala macam. Ya. Yang lain tentu bisa saja dilakukan atau dibentuk atau memang menjadi salah satu hal yang penting untuk bentuk tim gabungan pencari fakta. Iya. Ya. TGPF. Di situ bisa ada unsur Menko Polhukam, Kejaksaan Agung, kepolisian, dokter forensik, masyarakat sipil, ya kan. Iya. Untuk memeriksa lagi prosesnya, gitu loh. Apakah proses penanganan perkara ini sejak awal sampai dengan putusan seperti apa, gitu loh. Yang tentu tidak bisa dilewatkan adalah upaya legalnya yang harus dilakukan oleh para terpidana, ya, yaitu PK. Ya, karena itu memang caranya untuk melihat kembali apakah penerapan hukumnya atau fakta-faktanya ada yang disampaikan atau tidak dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya di tingkat peradilan negeri, banding dan kasasi. Ya. Nah,
ini yang bisa dilakukan oleh para pihak ya, untuk kembali kita mendudukkan perkara seperti apa. Ya. Saya sangat khawatir kalau 9 orang ini merupakan korban peradilan sesat. Iya. Ya. Ya, menurut saya ini rekor dalam konteks jumlah. Jumlah ya, iya. Dalam konteks jumlah ini rekor. Ya. Iya. Ya, walaupun kalau dalam konteks peristiwa bukan yang pertama. Iya. Ya kan? Kita punya peristiwa Sengkonkarta. Kita punya peristiwa Marsina. Kita punya peristiwa David Kemat. Kita punya peristiwa Andro dan kawan-kawannya itu pengamen di Cipulir itu loh. Yang semuanya kemudian berakhir bebas karena memang korban dari peradilan sesat. Iya. Gitu loh. Yang juga beberapa sudah melalui proses yang sama seperti perkara ini. Iya. Tingkat pertama, tingkat kedua sampai dengan kasasi. Ya, sudah inkrah semua. Ya, kemudian akhirnya bebas. Gitu loh. Secara persentase mungkin kecil. Iya. Saya nggak bisa menyimpulkan, tapi mungkin kecil. Tapi bukan berarti tidak ada. Iya. Nah, kan? Tadi kita sudah kasih contohnya beberapa perkara itu. Jadi ya saya kurang melihat bahwa Polri punya kesungguhan untuk untuk membalikkan situasi ini ke dalam situasi yang seharusnya mereka jalankan sebagai penegak hukum, ya, sebagai pelaksana undang-undang, ya, yang seharusnya mereka mengacu pada yang disebut dengan oleh Kapolri, ya, harusnya penyelidikan itu dilakukan oleh secara scientific crime investigation. Iya, SCI. Nah, itu tidak terjadi dalam perkara ini, sama sekali tidak ada itu. Tidak ada, gitu. Iya. Jadi yang kita sebut scientific crime investigation nggak ada, ya. Sementara mereka, sebagaimana tadi Mas Uya bilang, mereka hanya orang miskin, kuli bangunan segala macam. Yang kok apakah karena itu mereka kemudian layak, pantas menjadi expendable, boleh dibuang? Ya enggak lah, gitu loh. Nggak boleh ada warga negara yang kemudian karena dia miskin, nggak punya akses, ya kan, kemudian mereka layak dibuang, gitu loh. Ya, saya merasa kasus ini lebih mudah dibacanya, dianalisanya dibanding kasus Sambo. Lebih gampang sebetulnya. Lebih gampang dibanding kasus Teddy Minahasa. Tapi kesannya penjelasannya lebih rumit ya. Penjelasannya lebih rumit. Ada apa ini gitu loh? Ya kan? Kenapa lebih rumit? Ya, kan? Iya. Ya, buat saya aneh saja. Seperti ada jarak antara sikap Kapolri dengan juru bicara. Iya. Kayak berlawanan ya. Kayak berlawanan. Ya. Kapolri sepertinya menyampaikan pesan bahwa ini cacat, ya kan? Tapi juru bicara sudah bilang bahwa ini semuanya sudah sebagaimana. Iya, dan ada bukti-bukti yang kayak kita bikin geleng-geleng kepala juga kan? Iya, ketika bisa satu TV swasta dia nunjukin foto Peggy dan saudara-saudaranya habis kawinan. Apa hubungannya? Tidak membuktikan bahwa dia pelakunya kan? Apa hubungannya? Itu juga yang buat saya geleng-geleng kepala gitu kan? Apa hubungannya? Gitu loh. Jadi ada ya kita bingung aja. Nggak dipikirkan matang-matang gitu. Apa yang menjadi hal yang dipertaruhkan oleh Polri, ya kan, untuk membuat ini lebih terang, ya kan, mana yang salah, mana yang benar, ya, gitu. Saya rasa tadi yang kita bicarakan itu semua bolong semua itu. Soal barang bukti, alat bukti, macam itu. Dan sebetulnya kalau tontonan ini ditonton sama Pak Kapolri, sebetulnya Pak Kapolri langsung bisa memberikan briefing ya kepada anak buahnya ya. Coba tuh dengerin podcastnya Uya Kuya sama Mbak Erwin Partogi gitu. Ya, kita ini kan bukan penyidik lah ya. Kita bukan ahlinya. Tapi kan kita ini kan semua bisa belajar. Iya. Kita punya pengalaman, Mas Uya juga punya pengalaman ya, dalam menangani beberapa perkara, mendengar bagaimana orang bercerita, kita tahu mana benar, mana bohong, segala macam ya. Dan kita juga bisa sama-sama bisa menganalisa gitu loh.
Jadi saya bilang tadi, kalau kita berjalan di malam hari, ya, kejanggalan pada peristiwa ini seterang bulan purnama. Iya, sangat jelas. Sangat jelas. Gitu. Oke. Ya, jadi kita berharap aja supaya ada kehendak dari institusi yang terkait ya, untuk menegakkan kebenaran. Iya. Sebagaimana amanatnya konstitusi. Ya. Amanat konstitusi itu ada hak melekat juga pada terpidana itu, ada hak melekat juga pada Peggy, gitu loh. Ya, sebagaimana amanat undang-undang gitu. Jangan kemudian kita korbankan hanya untuk mempertahankan, menutupi koreng yang sedikit. Iya. Gitu loh. Nanti takutnya gara-gara menutupi koreng sedikit, jadi tumor. Koreng itu jadi tumor, jadi benar-benar borok yang gede yang udah, iya kan? yang akhirnya bisa menjatuhkan citra salah satu lembaga atau apa kita nggak tahu. Ini korengnya kecil. Takut parah malah ya. Korengnya kecil kok. Iya. Ya kan bukan jenderal, bukan korengnya kecil. Iya. Gitu. Kita nggak habis pikir kenapa harus pasang badan untuk korengnya kecil. Iya. Ya udah, kita akan lihat akhirnya bagaimana perkembangan kasus seperti apa, dan kita akan lihat juga perapitnya seperti apa ya. Apakah polisi akan datang ke perapit yang berikutnya ya? Kita akan lihat saja. Ya. Dan terima kasih. Terima kasih Pak Togi. Mas Uya. Silakan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah